warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tubat li sahibika yawmal jum'ati sayyidul ayyam ansitu wasma'u wa'di'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'di'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'di'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibika maulana Muhammad. Allahumma taqil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'alidid din. Rabbi firna minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجور والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية من سعد بن عبادة سيد الأيام عند الله يوم الجمعة وهو أعظم من يوم النحر ويوم الفطر الحديث. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bersyukur kepadanya bisa menjalankan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin banyak di antara kita yang mereka masih merasakan sehat tapi tidak bisa berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat karena mungkin mereka belum mendapatkan hidayah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita, panutan kita. Besar harapan kita nanti semoga kita tergolong menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat umatnya nanti fil yaum alladzi la ilaha illa billah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam
melalui riwayat, melalui perintah dan keterangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Islam datang, ada yang namanya Al-Ahad, hari Ahad, Al-Itsnain, hari Senin, Al-Thulatha, hari Selasa, dan seterusnya. Ketika kita mencermati nama-nama itu, maka kita akan mendapati bahwa nama itu terkait dengan angka. Namun ada satu hari di mana tidak disebut atau dinamai dengan angka, tetapi Allah menyebutnya, atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Al-Jum'ah, yaitu hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah. Jum'ah sendiri atau Jum'ah dalam keterangan lain bisa dibaca artinya adalah kumpul. Istima juga artinya kumpul seakar kata dengannya. Itu artinya ada satu kegiatan yang diminta, yang dianjurkan di setiap hari Jumat untuk bagi setiap umat Islam untuk berkumpul. Oleh karenanya kita dapati dalam sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kau diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru pada hari Jumat ketika khatib sudah naik mimbar, adzan sudah dikumandangkan, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, as-sa'yu ila dzikrillah, bergegas kepada zikir Allah, mengingat Allah, maknanya adalah al-amalu lahu, segera melakukannya, kewajiban yang disebut yaitu hari Jumat. Dari sini kita bisa mendapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita meninggalkan segala aktivitas yang berbau ketidakmanfaatan, bahkan aktivitas dunia. Segeralah kita tinggalkan ketika hari Jumat dan adzan sudah dikumandangkan, bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat begitu banyak manfaat yang akan kita dapati. Satu hadis pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebagaimana khatib kemukakan di awal. Sayyidul ayyam 'indallahi yaumul jum'ah wa huwa a'dham minan nahri yaumin nahri wa yaumil fitr wa fihi khamsu khisalin wa fihi khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal ardi wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi wa fihi tuwfi wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyah ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahim wa fihi taqumu sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama' wala ard wala rih wala jabal wala hajar illa huwa mushfiqun min yaumil jumu'ati. Hari Jumat adalah hari pemimpin atau sayyidul ayyam, rajanya di antara hari-hari. Dia lebih utama daripada yaumil nahri, hari Idul Adha, ataupun hari yaumil fitri, hari Idul Fitri. Di dalamnya wa fihi khamsu khisalin, ada 5 hal yang sangat mulia. Fihi khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Wa fihi ubidha minal jannati ilal ardi, dan Allah juga turunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Itu juga terjadi pada hari Jumat, ketika Nabi Adam melakukan satu kekeliruan memakan buah khuldi. Wa fihi tuwfiya, pada hari Jumat itu juga Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, dan ini menjadi kabar atau bisyarat kebahagiaan bagi kita, wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyah, bahwa ada satu masa pada hari Jumat yang tidak ada seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu permohonan, satu doa, satu permintaan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Tetapi malam yas'al ithman aw qati'ata rahim, selama dia tidak meminta atau memohon kepada Allah satu dosa, ataupun memohon kepada Allah agar terputus silaturahim dengan sesamanya. Selama kita berdoa untuk kebaikan, kemaslahatan bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan jamaah pada umumnya, as-sa'ah pada hari ini, kesempatan pada hari Jumat ini adalah kesempatan yang mulia.
Dalam satu keterangan kita dapati di antara waktu-waktu yang sangat mulia untuk berdoa dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah misalnya ketika kita malam hari thuluthul lail. Di Indonesia, di negara Jepang dan negara-negara yang tidak mendapati keutamaan karena keutamaan tempat hanya ada pada Mekah. Mekah adalah tempat Al-Mukarramah, adalah tempat yang sangat mulia untuk berdoa. Siapapun yang berdoa di sana insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di negara-negara lain yang tidak ditempati satu tempat kemuliaan, maka Allah berikan kesempatan bagi hambanya untuk berdoa pada saat di mana saat itu Allah kabulkan. Di antaranya tadi adalah ketika antara adzan dan iqamah, itu juga antara waktu yang sangat utama untuk berdoa. Kemudian di antara dua khutbah, bainal khutbatain, di antara dua khutbah yang pertama dan yang kedua ketika khatib duduk, maka disitulah kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis yang tadi kami sampaikan ketika hari Jumat benar bahwa ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan tidak memohon untuk dosa ataupun memutus silaturahim, Allah akan kabulkan itu semua kepada hambanya. Bahkan dilanjutkan, wala min malakin muqarribin wala sama wala ard wala rih wala jabal wala hajar. Semua yang ada di muka bumi ini, mulai dari malaikat, bumi, langit, batu dan sebagainya, itu sangat takut ketika hari Jumat itu datang. Artinya karena hari Jumat ini juga kiamat akan terjadi. Sebagaimana riwayat-riwayat yang kita baca dan kita dengar dari para muhaddis, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jadikanlah hari Jumat ini menjadi hari atau momen dan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Boleh jadi selama seminggu kita sibuk dengan pekerjaan, boleh jadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hari Jumat ini marilah kita fokuskan, kita bersihkan hati kita dengan menjalankan sholat Jumat. Imam As-Suyuti dalam kitabnya juga menyampaikan, wa yuqra'u ba'da Jum'ah qabla an yatakallam. Dianjurkan juga membaca, ada riwayat-riwayat setelah sholat Jumat, di antaranya adalah Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain, yaitu membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq binas sab'an 7 kali. Jadi kita disunahkan atau dianjurkan setelah selesai sholat Jumat kita membaca surat Al-Ikhlas dan wal Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Selanjutnya wa yukathiru min as-shalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Allah dan malaikat saja itu bersolawat kepada baginda Rasul, apalagi kita sebagai hamba Allah, maka sangat-sangat harus sekali kita bersolawat dan memperbanyaknya. Terlebih di yaumil jum'ah wa lailiha, terlebih pada hari Jumat dan malamnya. Ada juga amalan-amalan lain, kita membaca surat Yasin, bersedekah dan lain sebagainya, karena pada hari itu berlipat ganda dan pahala-pahala itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
عن السيئات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلائل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.